So welcome to the channel PMO Savior. Buat kalian yang belum tahu PMO Savior ini bakal tentang apa sih, channel yang bakal ngebahas tentang apa gitu. Jadi PMO Savior ini ya channel yang kita tuh bergerak di TikTok, Instagram, dan YouTube yang akan ngebahas, of course, sesuai dengan nama channelnya, tentang PMO, yang dimana kita akan ngulik tentang fakta-fakta bahaya atau mungkin cara bagaimana kita bisa berhenti kecanduan dari PMO gitu. Untuk bahasan pertama di sini gue bakal bahas yang mungkin sering banget jadi pertanyaan kalian, yaitu PMO itu sebenarnya bahaya gak sih buat badan kita gitu? Karena ini secara subjektif ya, gue berpikir kan beberapa kali gitu ketika gue kasarnya coli ataupun ngebokep gitu, itu efek yang ditimbulkan tuh malah bikin seneng, ya nggak? Kayak ngelepas stres gitu, kayak stress relief yang tadinya kayaknya pikiran tuh mumet, entah mungkin itu buat kalian lagi kuliah karena mata kuliah gitu lagi mumet, ketika coli otak-otaknya tadinya beban pikiran tuh yang berat banget tuh lepas gitu. Tapi ya mungkin kalian juga pasti setuju ya, rasa plong itu sesaat hanya datang gak lama gitu, karena setelah rasa senang yang kita dapatkan, mungkin beberapa menit atau beberapa jam kemudian kita kayak ngerasa bersalah, ya nggak? Kayak ngerasa seharusnya tuh gue bisa nahan gitu, rasa kecewa gitu pada diri sendiri, dan akhirnya berjanji buat nggak PMO. Ya walaupun kita tahu lah ujung-ujungnya entah mungkin 2 hari atau 3 hari atau bahkan 1 jam kemudian lu coli lagi gitu kan. Nah ini mungkin sering jadi pertanyaan. Di lain sisi, kita ini ngerasa kalau misalkan PMO itu juga memberikan efek yang cukup positif gitu. Tapi di lain sisi juga, kalau kita baca di internet, itu banyak banget yang ngebahas mengenai bahaya dari PMO. So gue bakal jawab mungkin secara subjektif dan secara objektif, Secara subjektif, kita ya gak usah munafik lah. Sebagai seorang pria, itu kebutuhan untuk melampiaskan rasa nafsu kita itu cukup tinggi gitu kan. Ya kita, apalagi kalau kita misalkan gak coli selama seminggu lah kasarnya. Kalau kita lihat cewek-cewek seksi gitu kayak di TikTok itu pengen banget rasanya kayak ngocok segala macam kan. Ya itu harus dilampiaskan gitu. Kan ya pasti ya pelampiasannya gak jauh-jauh dari coli. Dan itu is okay, karena itu memang cara pelampiasannya gitu. Tapi ada juga orang yang PMO itu bukan karena dia memang nafsu, tapi ini sudah menjadi habit itu. Mau dia lagi nafsu, mau dia mungkin lagi apapun itu gitu kondisinya, dia seminimal mungkin tiap hari coli gitu. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Kenapa bisa bahaya? Karena gini deh, lu aja ketika coli sekali, yang tadi gua bilang, walaupun di awal-awal lu merasa senang, tapi kan ujung-ujungnya beberapa saat kemudian ada perasaan timbul rasa menyesal, ya kan? Nah, apabila kita melakukannya terus-menerus gitu, berulang-ulang, bahkan menjadi habit kita hampir secara setiap hari, artinya itu kan ada penumpukan rasa kecewa dan rasa sedih yang nantinya hadir dalam hidup lo, ya nggak? Gini deh gampangnya, biar lebih tangible gitu, biar lebih kelihatan. Kalau di kamar lo misalkan sekali-kali lo gak bersihin kamar lo, ya karena lo merasa males, palingnya cuman kotor doang kan, ntar juga lo bersihin lagi, ya nggak? Bayangin kalau misalkan lo gak bersihin kamar lo itu hampir setiap hari, lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan ya kamar lo bau, ya nggak? Kotor, banyak kecoa lah, banyak hewan, tungau segala macem. Tapi lo tahu ini tuh salah gitu. Tapi lo tahu lo ini salah, lo pengen banget benerin ini, tapi lo gak ada action buat benerin itu. Gua kira sih lo semua udah cukup pintar untuk nangkap apa maksud dari gua. Maksudnya ya gini, ya artinya sama dengan kamar tadi. Kalau kita mungkin melakukannya cuma sekali, 2 kali, ya itu hal wajar lah, kita manusia, apalagi cowok kan. Tapi kalau kita ngelakuinnya secara terus-menerus, hampir setiap hari, sama di dalam tubuh lu, otak lu jadi kotor, cara lu pandang orang jadi kotor, terutama lawan jenis mungkin, lu jadi gak pedean, lu bahkan lebih parah itu, yang gua rasakan itu adalah lari dari tanggung jawab. Ya karena otak gua itu cuma pengen coli, ngebokep, PMO, itu lagi, gak ada lagi itu ya hal yang menarik buat gua selain itu. Mungkin itu doang ya episode pertama dari PMO Savior. So kedepannya gua bakal bahas yang mungkin ini gak jauh-jauh lah tentang PMO.
So stay tuned and goodbye.